menitipkan orang tua pada masa tua untuk diasuh di suatu tempat masih menjadi suatu hal yang menuai pendapat pro dan kontra, di mana banyak pendapat bahwa sesibuk apapun seorang anak harus tetap berbakti dan merawat orang tua di masa tua mereka. Sehingga ketika orang tua dititip ke rumah asuh atau yang biasa dikenal dengan sebutan panti jompo, akan menuai stigma-stigma seperti anak durhaka dan anak yang jahat karena tidak dapat mengurus orang tuanya. Padahal dari kecil orang tua yang merawat mereka. Begitu pula perasaan orang tua yang merasa ditinggal dan kesepian ketika dititip ke panti jompo, sehingga sebagian besar orang yang tinggal di panti jompo adalah orang-orang yang dengan terpaksa karena tidak tahu lagi harus bagaimana dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lalu, bagaimana seharusnya? Bagaimana perasaan orang tua yang dititipkan di panti jompo? Apakah image panti jompo seburuk itu? Mari kita mencoba membuktikannya. 5 tahun. Berasal dari Bubutan, Jawa Timur, Surabaya. Dulu sebelum diambil alih oleh GPIB, RAL ini dulunya dari nama tempatnya PAWP, Panti Asuhan Wanita Protestan. Setelah kemudian terjadi pengalihan oleh GPIB, maka dibentuklah Rumah Asuh Anak Lansia GASI dibawahi oleh Yayasan Diakonia GPIB tahun 1994. Kalau saat sekarang ini lansia kita ada 34 orang. Kalau anak-anak itu pengasuhannya ada 2. Pengasuhan dalam panti dan pengasuhan luar panti. Jadi ada 2 yang di luar dan yang ada di dalam pengasuhan anak di dalam itu ada 4. Untuk membantu serta mengelola panti di dalam wilayah pelayanan GPIB, itu juga agar supaya membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau secara umum diantar oleh keluarga, karena mungkin ada sesuatu akhirnya dibawa oleh keluarga ke tempat ini. Ada juga yang memang memiliki yang punya niat sendiri untuk bisa masuk di sini. Dan tempat ini juga ada juga yang dari pemerintah. Kurang lebih 20 tahun lah. Selain dari mereka diperiksa tekanan darah, suhu, dan lain-lainnya itu, mereka diadakan terapi, kayak terapi jalan di atas batu, sama mereka terapi mainan. Kalau terapi mainan itu mereka dihindarkan supaya tidak tidur pagi, karena tidurnya itu jam 10, karena kalau tidur di bawah jam 10 itu banyak yang mengeluh pusing. Nah, dan dari terapi itu juga membantu mereka supaya tidak kepikunannya tidak bertambah. Ingin melayani. Pada saat mereka sakit, terus kita hubungi keluarga. Hubungi keluarga tidak ada respon atau mereka merespon tapi masih rundingan. Nah, itu yang jadi tantangan buat kami, bagaimana kami harus menolong tapi kami tergantung dengan keluarganya. Karena oma-oma. Ya. Karena gini, dengan umur segini itu lihat mereka yang masih semangat seperti itu, ya memberikan saya sendiri itu kekuatan. Kayak contohnya saya kalau misalnya sakit saya harus berusaha untuk kuat. Kenapa oma-oma yang seumur gitu mereka kuat, saya enggak gitu ya. 1,5 bulan, 18 tahun. Saya bisa bekerja sambil ibadah. Pertama ya untuk menghidupi keluarga, melayani oma-oma. Kadang oma-omanya sulit diatur, semaunya sendiri kadang gitu.
Ya kalau tantangannya juga banyak ya, soal terutama Toma Gio, kalau dimandikan kan terlalu lama di kamar mandi, juga kan apa tuh mengulur waktu kan. Toma Gio tuh mandinya kan lama sekali di kamar mandi gitu ya. Namanya mama ya, ada yang rewel ada yang enggak. Kalau enggak mandiri kan kita yang mandikan, terserah kita. Tapi kalau yang Oma Gio, Oma Yulan itu mandi sendiri tapi lu lama. Mereka itu sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Jadi apapun kondisi mereka, apapun kemauan mereka, namanya orang tua ya. Kita sebagai perawat ya harus mempunyai kesabaran. Ya itu tujuannya ya niat bekerja dan untuk menghidupi orang tua, untuk menghidupi anak-anak. Belas tahun, 4 bulan. nanti tempat orang tua untuk dirawat. Sebelumnya karena pernah ikut tim dari gereja, saya itu juga begini, kalau sudah usia tua dimasukkan di balai tempat orang khusus untuk orang tua. Ibu majelis oleh saudara saya. Kemauan dari gereja GPIB Sejahtera Surabaya. Anak saya nomor 2 bilang sudah mama masuk di anunya ya, panti asuhan orang tua iya. Tapi aku minta yang punyanya GPIB, aku yang minta itu GPIB. Senang. Perasaannya Oma pertamanya memang kalau namanya panti asuhan itu sepertinya seolah-olah kita dibuangkan, kasar-kasarnya dibuangkan di tempat yang namanya untuk orang-orang tua, mandula. Enggak pernah. Aku ini memang kangen sama anak-anakku, sama cucuku. Tapi kok kenapa mereka kok jahat sama saya? Mereka kok bisa kesalahpahaman aku, katanya Oma jahat, Oma tidak bisa nuruti peraturannya mamaku. Nanti kalau mamaku sakit terus dia mati, itu risikonya Oma loh. Gara-gara Oma sampai mamaku seperti itu. Itu karena anak asuhnya cuma sedikit. Dulu itu cuma ada 6 orang. Itu mereka itu nurut. Tapi yang namanya anak ya itu suka ngalom, suka minta yang diutamakan, dimanja apa. Karena kita juga harus memberi contoh kepada anak-anak ini, karena mereka juga anak-anak yatim, jauh dari orang tua. Mereka pintar main kulintang, nyanyi, dan juga nurut semuanya sama oma-oma. Semua suka. Ya, biasa-biasa. Senangnya di sini apa? Kita pagi jam 7:30 doa ya, 7:30 doa. Terus yang malam, yang jam 7 sesudah habis makan itu anak panti juga mereka yang mimpin doanya gitu. Terus kita begitu habis makan malam kita harus masuk ke kamar. Itu yang memang agak susah karena aku biasanya lihat TV, lihat apa di rumah, di sini tidak ada. Sudah lebih dari 10 tahun. Harapannya mereka untuk masa depan, karena mereka di sini juga karena rencana Tuhan ya, sehingga mereka ada di sini. Sesudah itu mereka harus belajar untuk masa depan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang di sini, membersihkan rumah dan segala macam yang mereka ikuti kegiatan di sini. Maka itu nanti membuat mereka untuk kedepannya, untuk masa depan mereka sudah punya pengalaman. Memimpin ibadah, gantian mereka mimpin ibadah sore bersama dengan Oma. Sudah itu mereka juga membantu Oma, melayani Oma dengan mengantar ke kamar.
Dan untuk kegiatan di yayasan ini ya mereka juga ikut memperhatikan kebersihan di sekitar sini, dan juga mereka melayani Tuhan di gereja-gereja juga dengan talenta yang Tuhan berikan.